Halo semuanya, terima kasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita kembali fun reading, love reading ya. Jadi tarot itu cuma media untuk menarik energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita semua. Tapi karena ini menarik energi banyak orang secara general, so tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang sesuai sama kamu. Jadi respon dengan bijak, ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu ya. Oke, dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Judul atau tema yang aku bikin sekarang itu, dia merasakan luka ini karena kamu. Oke. Ini tuh dia adalah orang yang dealing sama kamu ya. Karena ini tentang love reading, so kalian saling punya perasaan. Ya kan? Aku sudah buat beberapa tumpukan kartu yang bisa kamu pilih. Beberapa pile atau beberapa pilihan. Jadi pilihlah sesuai kata hatimu ya. Tapi kalau mau nonton semua isi pile tidak apa-apa, karena itu bisa jadi lebih baik karena energi kita itu bisa tertuang di beberapa pile, beberapa pilihan, bahkan yang bukan kamu pilih. Oke, energinya bisa ngacak ya. Baiklah. Ini tumpukan kartu pertama ya. Ini tuh pile 1, pilihan pertama. Yang di depannya ada kartu Eight of Cups. Oke. Lalu ini pile 2, pilihan 2. Yang di depannya ada kartu The High Priestess. Oke. Ini dia, pilihan 2 atau pile 2. Kemudian pile 3. Ini pilihan 3 ya. Pilihan 3 yang di depannya ada kartu Seven of Swords ya. Oke. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan pause video ini. Tapi kalau yang sudah ready, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Oke? Sudah bisa ya. Ini aku simpan dulu. Oke. Ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ini. Yang cover di depannya ada kartu Eight of Cups ya. Oke. Ini aku taruh di sini dulu ya. Ya, tumpukan kartunya, wow. Ini ada kartu Justice. Oke. Ya, lalu ada Knight of Wands. Ada The World. Ada Knight of Cups. Oke, kemudian ada Two of Pentacles. Ada Page of Cups. Ace of Cups. Five of Wands. Lalu Eight of Pentacles dan Nine of Swords ya. Ya, ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa.
Dan karena ini general reading, ya tidak semua cocok sama kamu, mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Jadi bisa lihat pilihan nomor lain ya. Mana tahu ada yang nyangkut di mana-mana energinya ya. Oke. Di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, semua ada di sini ya. Ada air sign juga. Ya, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi energi yang mendominasi, yang kenceng di sini ada Libra. Ya, itu paling kuat. Sama water sign lumayan lah ya. Aku ngelihat di sini kamu dealing sama orang yang apa ya? Dia lumayan smart sih kayaknya. Lumayan cerdas ya. Tapi pemalu. Bisa juga karena dia ini orangnya kalem, tidak terlalu heboh gitu orangnya. Aku ngeliat dia sama kamu tuh nggak terlalu nunjukin perasaannya, dan kamu ngerasa dia ini nggak serius sama kamu gitu. So hubungan ini banyak konfliknya, banyak polemiknya, banyak pertentangannya, dan sering adu argumen mungkin ya, beberapa. Dia ini merasakan luka loh dari kamu, karena kamu. Dan lukanya ini seperti menyayat-nyayat hatinya banget sama pikiran dia. Jadi dia pikirannya nggak tenang. Terus dia jadi kayak orang yang susah tidur atau nggak bisa tidur. Jadi hidup dia nggak produktif gitu jadinya. Karena kalau orang begadang, kurang tidur kan, otomatis pas ada kegiatan dia loyo gitu dan nggak ada semangatnya sama sekali. Gitu. Aku ngerasa luka yang kamu buat sama dia itu pertama tentang kayaknya ada perbedaan keuangan di antara kalian ya, atau mungkin perbedaan kedewasaan, bisa juga di sini perbedaan mapan dan tidak mapan gitu. Nah, dia ini ngerasa pemalu dan ngerasa minder karena kamu lebih dari dia. Ini bisa vice versa ya. Mungkin orang yang aku bicarakan itu adalah dia, atau kamu juga bisa. Jadi bisa kebolak-balik. Nah, dia ini minder sama kamu yang lebih mapan, kamu yang lebih dewasa, atau kamu tuh penghasilannya lebih dari dia. Sedangkan dia ngerasa dia ini belum apa-apa dibandingkan kamu. Ketika dia itu ngerasa minder, terus ya insecure gitu ya, dia ngerasa nggak nyaman, situasinya nggak enak, karena dia ngelihat posisi kamu itu bisa merendahkan dia. Menurut dia gitu. Meskipun kamu nggak ada niatan merendahkan dia, dia tuh terkadang ngelihat kamu seperti merendahkan dia dengan kata-kata kamu atau tingkah laku kamu. Bisa juga dari apa yang pernah kamu tunjukin ke dia. Mungkin ada sesuatu barang atau penampilan yang kamu tunjukin ke dia, yang menurut dia ini kamu tuh pamer, padahal kamu nggak ada niat gitu, tapi dia ngerasa kamu pamer dan secara nggak langsung merendahkan dia gitu. Itu sih. Jadi dia kayak terluka banget, dia ngerasa kamu udah membuat luka di hati dia. Terus dia juga ngerasa
dia ini cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, cuma dia mau kamu ngerti posisi dia sekarang, atau beberapa waktu ini ya, yang kemarin juga bisa gitu ya, beberapa waktu dimana dia ini belum siap, belum mampu mengutarakan perasaan mungkin, atau mengucapkan cinta, atau menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Dia ngerasa belum siap secara mental ataupun secara materi. Beberapa dari kalian mungkin kalau ini sudah punya status ya, terus kamu ngerasa hubungan ini gak jelas, kamu ngerasa dia gak serius sama kamu, itu kan pikiran kamu aja sebenarnya. Belum tentu kan dia seperti itu. Bisa aja dia belum ngajak kamu nikah karena dia belum siap membangun masa depan. Dia ngerasa belum punya apa-apa. Dia ngerasa kayak belum bisa bahagiain kamu. Karena orang ini memang benar-benar pengen ngasih yang terbaik banget buat orang yang dia cintai. Jadi jangan cepet ngejudge kalau dia ini gak serius, karena itu belum tentu. Kamu kan bisa lihat juga seluk-beluk dia itu di dalam hati tuh apa yang dia maksud, apa yang dia inginkan gitu. Makanya perlu bicara dari hati ke hati, perlu bicara baik-baik. Sebenarnya kenapa hubungan ini gak jelas, kenapa hubungan ini kayak nggak ada kepastian. Nah, itu sebenarnya kalian harus saling bicara. Kamu harus tahu kondisi dia sebenarnya itu gimana, kenapa dia belum mau maju-maju, kenapa dia kayak diam di tempat aja, malu-malu, terus ya kebanyakan insecure. Kan kamu harus lihat sebenarnya kondisi dia seperti apa. Jadi kalau kamu ngeliat dia kayak belum siap secara mental, belum siap secara materi, atau kamu ngeliat dia itu nggak sanggup bertanggung jawab sama kamu, dia itu sebenarnya kecewa kamu anggap seperti itu. Apalagi kalau dia melihat kamu merespon cinta baru yang datang sama kamu. Misal ada seseorang, orang lain, cinta baru yang datang ke kamu, terus dia kayak menawarkan komitmen, misal kayak ngajak kamu langsung ke jenjang yang serius. Nah, kalau kamu langsung menerima itu, dia kecewa sama kamu. Karena apa? Dia tuh sebenarnya mau kamu jangan gegabah dulu, kamu tuh sabar dulu. Dia kayak butuh waktu gitu untuk mempersiapkan dirinya, menunjukkan cintanya ke kamu. Terus dia butuh waktu untuk menyiapkan mentalnya, keuangannya, untuk membangun masa depan sama kamu. Dia pengen kamu ngerti akan hal itu. Tapi apa ya, mungkin karena kalian di sini kurang komunikasi juga, jadi kurang mengerti satu sama lain, kurang mengenal lebih dalam apa rencana sesungguhnya. Terus kalian belum menyatukan misi yang sama, jadi benar-benar bisa kayak ini tuh mungkin salah paham. Kamu ngira dia nggak serius, tapi ternyata dia itu lagi berjuang buat kamu. Jadi ya ketika kamu menerima cinta baru dari orang lain, dia kecewa, dia kayak sakit hati banget sama kamu gitu. Dia nggak terima kalau kamu tuh punya pilihan lain sama dia. Dia nggak terima kamu tuh membuat pilihan lain, atau kamu tuh punya pilihan lain juga selain dia, yang membuat dia itu jadi harus bersaing sama orang lain. Sedangkan dia ini memang orangnya nggak mau dijadikan pilihan. Dia maunya kalau kamu komitmen sama dia, ya dia aja, kamu tunggu dia, kamu benar-benar fokus sama dia aja gitu sih. Terus aku ngeliat dia juga nggak mau ya kamu men-trigger dia berlebihan ya. Karena aku ngeliat dia ini sakit hati juga,
dia ini menyimpan luka juga, menerima luka dari kamu karena kamu terlalu sering men-trigger dia. Trigger itu artinya sesuatu yang kamu buat itu untuk memacu dia berjuang. Fighting. Itu yang kamu lakukan terus sama dia. Nah, dianya nggak betah, dianya nggak sanggup digituin terus. Karena mentalnya ini belum gede dan belum kokoh gitu loh. Jadi diterpa ombak pun dia goyah gitu. So ketika kamu nih men-trigger dia, kamu kayak ngerasa dia nggak serius, terus kamu trigger dianya dengan lo kenapa sih kayak gini, lo harusnya berjuang dong, lo harusnya begini begitu. Nah, bahkan mungkin sampai apa ya, ada terkadang kata-kata kamu yang harusnya mau mensupport dia untuk berjuang atau memberikan nasihat untuk dia berjuang, ada kata-kata kamu yang kesannya nggak cocok gitu loh di hatinya, yang menyayat banget di hatinya. Intinya sih ada beberapa kata-kata kamu yang kasar menurut dia gitu. Karena orang ini aku lihat sih apa ya, dia ini orangnya bisa jadi gampang sakit hati juga, terus nggak bisa dikasarin mungkin ya. Dia tuh mau ngikutin alurnya aja, terus nggak terima trigger-trigger yang berat kayak gitu. Maksud aku gini loh, dia tetap jaga cintanya buat kamu, tapi dia mau kamu ikutin aja jalan pikiran dia, kamu ikutin aja perkembangan dia. Dia mau kamu dampingi dia terus sampai dia berkembang, sampai dia maju ke depan. Karena menurut dia namanya perubahan itu nggak instan. Dia pengen kamu sabar nungguin dia dalam proses perubahan mentalnya menjadi lebih baik dan perubahan materinya menjadi lebih baik. Dia pengen sebenarnya kamu seperti itu. Jadi kalau kamu tiba-tiba punya pilihan lain, punya orang baru yang kesannya mungkin terkadang kamu banding-bandingkan dengan dia, atau mungkin beberapa dari kalian ada yang kayak ngancam gitu ya, menerima cinta baru kalau dia nggak serius gitu. Ya itu ngebuat dia terluka banget sebenarnya gitu. Juga tentang trigger tadi ya, kan kita tuh sebenarnya boleh lah men-trigger orang, apalagi pasangan kita atau orang yang dealing sama kita ini, supaya dia itu semangat berjuang, supaya dia itu nggak kaku, supaya dia itu nggak lambat gitu kan. Tapi orang yang kamu hadapi ini mentalnya bukan mental baja, saya. Dia ini bukan akademi militer yang harus kayak berdiri gitu, enggak. Jadi bener-bener dia ini ada manja-manjanya, dia ini ada pemalu-pemalunya, dan dia ini ada mindernya juga, insecure-nya juga, semua ada di dia. Itu yang aku lihat. Jadi dia mau tuh, kamu tuh harusnya bersabar lah, dampingi aku, itu sih mau dia. Tapi kembali lagi ya, aku nggak bisa ngejudge orang sih ya, aku nggak bisa ngejudge kamu bagaimana ke dia. Intinya sih aku nyampein dia itu terluka sama kamu karena kamu buat pilihan lain selain dia di saat kamu ngerasa dia ini belum siap, di saat kamu ngerasa dia ini tidak berjuang, padahal dia ada niat berjuang, cuma ya lambat gitu. Itu sih. Dia ini juga apa ya, dia tuh kayak mau kamu berpikir positif sama dia. Dia mau kamu
benar-benar pahami dia lebih dalam. Kalau dia ini sebenarnya punya niat baik ke kamu, dia punya niat serius sama kamu, tapi ya dia minta kamu lebih sabar, kamu tuh lebih mau nungguin dia dan semangatin dia terus di alur kehidupannya yang sangat lambat itu. Jadi apa ya, dia tuh pengen bener-bener nuntut keadilan sama kamu. Dia tuh kayak ngerasa dia mau kamu bersikap adil ke dia. Dia itu udah berusaha kok mau berjuang, jadi dia mau kamu hargai sekecil apapun perjuangan dia, dan dia tuh mau kamu sabar nungguin dia, karena dia tuh sebenarnya lagi ngumpulin energinya banget loh untuk berjuang. Apalagi kalau konteksnya orangnya ini manja ya. Orang yang manja itu nggak gampang loh untuk berjuang, jadi bener-bener harus perlahan gitu ya, kayak siput. Ya dia pengen kamu tuh bersikap adil, kamu tuh tahu dia tuh seperti ini dan kamu harus memahami dia. Intinya dia mau memperjuangkan kamu, cuma dia itu mau kamu hargai dan kamu sabar nungguin dia dalam perlambatannya itu. Tuh. Wah. Oke. Ini aku ambil dulu message-nya ya. Ya. Oke. Ini ada 2 kartu tentang pertama ini. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Jadi ini tentang gambaran hubungan dimana kita itu harus punya kekuatan, terutama kesabaran, agar melihat perubahan. Bisa juga tentang yang aku bilang tadi, perubahan seseorang itu beda-beda. Ada yang bisa berubah lebih baik itu dengan cepat, tapi ada yang memang berubahnya lambat. So kamu tuh harus bisa ngerti tentang bagaimana dia punya kekuatan. Kekuatannya itu sebesar apa, atau kekuatannya itu jangkauannya sampai mana gitu. So ya benar-benar harus memahami kondisi ini, kondisi dia yang sebenarnya kayak gitu. Lalu ini ada treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Hargailah orang yang kamu cintai. Selambat apapun pergerakannya, sekecil apapun perjuangannya, itu harus kamu hargai. Karena di sini tuh perlu juga kamu lakukan apresiasi ke dia, sekecil apapun atau selambat apapun perjuangannya, supaya kedepannya dia makin terpacu lagi untuk berjuang gitu. Jangan karena dia lambat, terus karena dia sedikit berjuang, sedikit-sedikit kayak siput, kamu langsung kayak trigger terus. Harusnya ya perubahan sekecil apapun itu perlu banget dihargai, dan benar-benar itu harus kamu hargai orang yang kamu cintai ini. So kedepannya perlu mengenal lebih dalam dia ini sebenarnya lambat karena apa. Kamu juga harus mengerti, terus kamu juga harus benar-benar tahu bagaimana cara menghargai dia, supaya dia kedepannya nggak insecure, nggak down, dan bisa semangat untuk berjuang ke kamu kayak gitu. Oke. Ya, aku rasa ini aja file 1 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.
Berikutnya kita lanjut ke pile 2, pilihan 2. Yang di depannya ada cover kartu The High Priestess ya. Ini dia. Oke, aku taruh di sebelah sini kartunya dulu. Oke, tumpukannya ada Queen of Pentacles. Oke. Ada King of Pentacles. Wow, King and Queen ya. Ada Four of Swords. Oke. Ada Page of Swords. Ada Five of Pentacles. Lalu ada King of Swords, Page of Wands, ada Knight of Pentacles, ada The Magician, dan ada Queen of Wands ya. Oke, ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Karena general reading juga berarti belum tentu semua cocok sama kamu, bisa hanya beberapa saja yang cocok. So bisa lihat pilihan nomor lain, mana tahu energimu tertuang di mana-mana dan bisa ngacak gitu ya. Oke, di sini ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, itu paling kuat. Oke. Aku melihat di sini orang yang merasakan luka karena kamu. Ini orangnya sama-sama pasif ya, kayak kamu. Kalian sama-sama pasif dan lagi diem-dieman. Itu mungkin yang beberapa dari kalian tuh ngerasain kondisi kayak gini ya. Aku melihat juga kamu sama dia kayak ada perbedaan ya, bisa perbedaan keyakinan, suku, atau beda usia dan segala hal tentang perbedaan, terutama pola pikir ya. Terus hubungan kalian ini nggak ada status. Terkesan kayak hubungannya rahasia mungkin, tidak banyak yang tahu, bahkan belum tahu perasaan satu sama lain. Bisa juga kalian sudah tahu perasaan satu sama lain tapi diam. Kita diam-diam aja ya gitu. Tapi kan tersiksa sendiri jadinya karena nggak punya status. Wow. Dia ini terluka karena kamu sebenarnya. Ada sesuatu yang kamu lakukan dan dia sakit hati. Aku sih ngelihatnya gini loh. Kalian kan nggak punya status tuh ya. Beberapa dari kalian ada yang hubungannya ini diam-diam, ya kan? Dia tuh ngerasa kamu banyak menuntut sama dia. Nah, kamu juga ngerasa dia banyak nuntut sama kamu. Bahkan kayak apa ya? Kayak minta status gitu. Hubungan kita ini sebenarnya apa? Pacaran kah? Selingkuhan kah? Atau simpanan? Kayak gitulah istilahnya ya. Jadi tidak ada kejelasan dalam hubungan ini. So dia kayak apa ya? Dia ngerasa sakit hati banget dengan perlakuan kamu. Mungkin bisa juga di sini nggak hanya tentang perbedaan ya. Bisa juga di sini mungkin punya orang lain ya. Salah satu dari kalian sudah punya pasangan. Jadi kalian cintanya diam-diam. Terus ngerasa sakit hati karena salah satu tidak diakui. Wah. Kalau kamu yang punya pasangan, kamu kan nggak bisa kasih status sama dia. Dan vice versa juga, kalau dia yang punya pasangan, dia nggak bisa kasih status sama kamu. Tapi kayak gini loh, mungkin kejadiannya ada dua
konteks ya. Kalau kamu sudah punya pasangan, dia ngerasa cemburu berlebihan sama kamu karena kamu kayak ngasih harapan ke dia tapi nggak bisa kasih kepastian. Kamu kayak nggak bisa gitu lepaskan komitmen kamu sama orang lain, padahal dia udah ngarep tuh mau status dari kamu. Dia nggak dapet, akhirnya dia kecewa, dia terluka kayak gitu. Terus ada juga tentang kalau kamu udah punya pasangan, kamu kan kadang mau tuh cemburu sama dia, dekat sama orang lain mungkin. Nah, dia nggak terima. Kenapa dia nggak terima? Karena dia ngerasa aku aja selama ini nerima kamu selama pasangan kamu. Aku diam aja kamu mesra-mesra sama pasangan kamu kayak gitu. Terus kenapa kamu cemburuin aku sama yang lain? Kenapa kamu larang-larang aku sama yang lain? Nah, dia nggak terima ada ketidakadilan seperti itu. Akhirnya dia terluka gitu. Ini bisa vice versa ya. Kalau dia yang udah punya pasangan, meskipun dia punya pasangan, dia tetap aja kayak seperti yang aku bilang tadi, dia cemburu kalau kamu sama orang lain. Dia kayak nggak terima kamu nggak jaga komitmen dengan dia. Padahal sebenarnya apa yang mau dijaga ya? Karena hubungannya kan nggak punya status gitu. Jadi apa ya? Meskipun dia punya pasangan, misalnya, tetap aja dia terluka kalau kamu sama yang lain, kayak gitu. Terus yang lihat. Itu salah satu luka yang dia rasain karena kamu. Terus aku ngerasa dia ini dia sering stalkingin kamu di media sosial ya. Dia sering kepoin kamu di media sosial. Dia pantau tuh perkembangan kamu sedang apa, di mana, sama siapa. Dan dia tuh selalu ngelihat setiap apapun yang kamu upload di media sosial. Aku ngerasa ada di antara kalian ya, beberapa dari kalian sering banget tuh ngeposting atau upload kata-kata bijak, terutama tentang cinta. Nah, dia lihat itu postingan kamu, tapi dia kesel, dia kayak sebel gitu sama kamu. Kenapa? Karena dia ngerasa kamu tuh seperti ngebacot doang. Dia ngerasa kayak kamu kata-katanya aja yang manis, tapi actionnya nggak ada gitu. Menurut dia ya, bukan menurut aku. Nah, menurut dia, kamu bicara bijak, tapi kamu nggak kasih status ke dia. Maksudnya, kamu nggak kasih kepastian sama dia. Jadi ya, dia terluka gitu. Inilah beratnya ya kalau hubungan nggak punya status. Semua serba salah. Apalagi kalau udah punya pasangan. Nah, misalnya salah satu udah punya pasangan kan berat tuh. Apalagi kalau dua-dua udah punya pasangan. Itu gimana? Wah. Jadi kayak ada rasa posesif satu sama lain, tapi sebenarnya nggak ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Karena tidak ada status yang resmi di antara kalian gitu. Aku juga ngelihat kamu sama dia nih sama-sama pasif sebenarnya. Mungkin karena sama-sama ego juga, memenangkan ego masing-masing. Ya, istilahnya gimana ya? Lo nggak mau ngasih status ke gue ya, gue juga nggak mau ngasih status ke lo. Jadi kita beginilah gitu. Tidak ada komunikasi mungkin jadinya. Tidak ketemu lagi mungkin. Apalagi kalau sama-sama pasif kayak kalian ini ya,
di media sosial pun atau di aplikasi chat hanya dia membisu, tapi saling memantau. Contoh, dia mungkin sering ngeliat status kamu atau story kamu, tapi dia nggak ngechat. Dia ngerasa kayak apa ya, kamu harus mulai duluan gitu, maunya dia ngerasa ngelihat story kamu tuh sebenarnya dia udah berjuang. Dia ngerasa ini perjuangan gue loh, ngeliat story lo, gue udah merendahkan harga diri gue, terus gue buka status lo, gue buka story lo. Nah sekarang gue tunggu lo ngechat gue, lo harus action ke gue. Jadi dia mau, ketika dia udah lihat status atau story kamu, dia mau kamu ngechat dia, tapi kamu nggak ngechat kan. Jadi sama-sama pasif ya, bener-bener kayak ini sih, jangan saling menyalahkan juga, karena setiap dari kita itu pasti meskipun punya kelebihan tapi bisa punya kekurangan kan, itu. Jadi dalam hubungan itu harus tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Terus aku ngeliat gini, kalau kalian udah gak ada komunikasi tapi masih terhubung gitu ya di chat atau di WhatsApp, dia pantengin kamu sebenarnya dari jauh. Dia lihat status kamu atau kondisi kamu di WhatsApp tuh online atau enggak. Nah dia sampai kayak hafal gitu loh jam-jam online kamu. Misalnya tuh dia tahu kamu pagi jam sekian tuh online, atau siang jam sekian online, malam mungkin kamu online jam sekian. Dia sampai hafal gitu loh tentang jam kamu online. Nah di jam-jam kamu online itu dia berusaha untuk online di WhatsApp. Supaya apa? Supaya dia itu mau tahu kamu ada niat nggak ngechat dia. Jadi dia kayak ngerasa ketika dia sudah online ya dia mau kamu ngelakuin sesuatu, terutama untuk ngechat dia duluan. Jadi benar-benar ini sih sama-sama pengen diperhatiin, dan ini tuh jadi serba salah kayaknya, jadi serba salah paham juga, pengen diperjuangin dua-duanya dan pengen memenangkan ego jadinya. So dia terluka juga sama kamu tentang hal itu. Dia terlukanya karena ketika dia sudah berjuang melangkah maju, kamu gak ada action, ya dia kecewa. Seperti yang aku bilang tadi, dia udah ngeliat story kamu, status kamu, nah dia mau kamu bertindak juga dengan ngechat dia. Padahal ya namanya orang mau ngechat kan itu hak semua orang. Memang dianya aja mungkin yang banyak menuntut, tapi dia mau kamu mengerti akan hal itu. Dia mau kamu tuh paham kalau melihat story kamu aja pun, melihat status kamu itu aja dia udah kayak nguras tenaga banget, udah benar-benar kayak ngejatuhin harga dirinya. Nah dia jadi kayak nggak terima kalau kamu nggak ngechat dia. Sama kayak jam online-nya kamu juga, dia udah tahu. Nah ketika dia udah tahu jam online kamu terus dia online, ya dia mau kamu bertindak juga, entah ngechat dia duluan. Jadi ya dia mau segala usaha dia itu kamu bales gitu, terutama untuk ngechat duluan. Jadi ya begitulah, dia ngerasa terluka dan sakit hati sama kamu, gitu yang aku lihat. Wah, oke, aku ambil dulu kartunya ya, yang ini. Ini ada message-nya di sini. Oke, ini ada kartunya. Tentang spend quality time together ya. Listen and talk to each other. Jadi perlu untuk buat waktu yang berkualitas di antara kalian untuk saling mendengar dan berbicara satu sama lain. Kamu harus tahu mau dia itu apa, dan kamu harus sampein mau kamu tuh apa, supaya nggak misunderstanding kayak gini, kayak ngerasa nggak diperjuangin,
dia juga ngerasa gitu. Padahal kan kalian ini sebenarnya punya niat, cuma actionnya aja yang kurang, semua serba setengah-setengah dan ngerasa nggak mau mulai duluan gitu. Jadi coba buat waktu yang berkualitas supaya bicarakan ini satu sama lain. Nah, ini ada be supportive ya. Make a genuine effort to show you care. Oke, jadi harus apa ya? Berikan dukungan satu sama lain. Dan kalian itu harusnya nggak pasif dua-duanya. Seperti yang aku bilang tadi, ketika dia berjuang untuk melihat story kamu atau status kamu atau menyesuaikan jam online kamu untuk dia ready, dia tuh mau kamu mendukung juga usaha dia, walaupun usaha dia itu masih setengah-setengah sebenarnya, ya kan? Nanti juga mau kamu dukung lah dengan apa gitu, sesuatu yang bisa kesannya kayak kembali memperbaiki hubungan ini. Meskipun usaha dia setengah-setengah, dia mau kamu juga ngebalance itu dan lakukan sesuatu juga supaya hubungan ini bangkit, supaya hubungan ini bisa membaik gitu maksudnya dia. Oke lah, ini file 2 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita ke file 3, pilihan 3 yang cover depannya ada kartu Seven of Swords ya. Oke, baiklah, aku taruh sini dulu. Kartu-kartunya ada King of Cups. Wah, ini ada Three of Wands, ada Eight of Swords, ada Four of Wands, the Sun, ada the Hierophant. Wah, ada the Tower. Oke. Three of Swords, ada Nine of Cups, dan ada Wheel of Fortune. Oke. Ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Karena ini general reading juga, berarti tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Makanya bisa lihat file nomor lain. Mana tahu energimu nyangkut di mana-mana. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3 ya. Oke, di sini ada air sign Aquarius, Gemini, Libra. Ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada energi yang mendominasi di sini, energi Leo sama Taurus. Water sign juga lumayan lah ya, lumayan dominan. Cuma kalau aku bicara zodiak, mungkin ini bisa energinya saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Oke. Kita lihat dulu orang yang dilihat sama kamu ini apa ya. Kayaknya dia punya masa lalu yang suram, masa lalu yang kelam. Bisa saja dulu dia ini sering disakiti orang, dikecewain orang, atau beberapa dari kalian dealing sama orang yang punya banyak problem di keluarganya, atau mungkin dia ini orangnya broken home ya, keluarganya itu tidak terlalu utuh gitu. Karena dia punya masa lalu yang suram, otomatis dia punya karakter yang tidak terlalu baik. Maksud aku, apapun yang pernah terjadi dalam hidup dia itu membentuk karakter dia sebenarnya. Jadi dia ini orangnya takut banget disakiti,
takut banget dikecewain, jadi kebanyakan netting, kebanyakan negative thinking sama orang, supaya dia itu nggak naruh hatinya banget ke orang, terutama sama kamu. Kayak gini loh, dia takut terlalu berharap, takut terlalu cinta, karena dia takut dikecewakan sama kamu. So ketika kamu melihat dia ini seperti orang yang cuek, seperti kayak nggak terlalu cinta sama kamu, seperti kayak gengsian, dan kesannya kayak sok cool gitu ya, sok elegan, dan ya sok kecakepan. Padahal dia ini cinta banget sama kamu, cuma karena masa lalunya nggak baik, sering dikecewain orang, ya dia jadi kayak takut gitu ngasih hatinya 100% ke kamu. Terus sih, makanya sebaik apapun kamu sama dia, tetap aja kan kamu kayak ngerasa kok dia kayak gini sih, kok dia cuek, kok dia pengennya dimengerti terus. Ya memang karakternya terbentuk dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah, banyak kecewaan, sakit hati, dan mungkin memang broken home orangnya, keluarganya sering cekcok, atau mungkin orang tuanya tidak akur gitu. Nah karena dia sering disakiti, akhirnya ya ada juga perasaan dia kayak sensitif, benar-benar kayak kesalahan kamu yang kecil aja pun dia sulit memaafkan. Jadi kalau kamu punya kesalahan sama dia langsung kayak ngecap kamu sama aja kayak orang lain, padahal kan yang kamu lakukan itu sepele gitu. Jadi ya sering banget di sini dramanya banyak banget gitu, kayak apa ya, benar-benar ini sih penuh dengan rasa misterius juga sih yang aku lihat, seolah-olah kamu kayak nggak bisa gitu nebak dia. Kadang dia kelihatan kayak baik banget, tapi kadang dia seperti orang yang nggak kamu kenal. Kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu, padahal memang karena perasaan dia yang berubah-ubah, terus dia gampang sakit hati dan takut disakiti, akhirnya dia bersikap misterius kayak gitu sama kamu. Kalau ditanya cinta, ya dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia ngerasa kamu bisa sih ngelengkapi hidupnya, cuma memang gak gampang menghadapi orang kayak gini gitu. Dia benar-benar kayak terngiang selalu sama perjalanan hidupnya yang penuh dengan rasa sakit hati gitu. So ketika dia ngambek gak jelas, diam gak jelas, menghilang gak jelas gitu, dia sebenarnya tetap loh komit sama kamu, dia tetap kok megang komitmennya sama kamu, cuma ya memang dia mau kamu ngertiin dia gitu loh. Kamu kayak tahu dia ini kayak gini karena memang dia pernah disakiti gitu. Jadi dia tuh mau kalau ketika dia menghindar atau ngambek, dia pengen kamu bujuk dia dengan sabar gitu. Jangan ikut-ikutan menghindar, itu maunya dia. So kalau kamu membiarkan dia ngambek, kamu membiarkan dia menghindar, ya dia kecewa parah sih sama kamu. Dia kayak ngerasa gak diperjuangin, dan dia ngerasa terluka banget sama tingkah laku kamu yang tidak mau membujuk-bujuk dia. Menurut dia itu lukanya berat banget buat dia gitulah. Apa ya, sebenarnya lebay sih ya, berlebihan banget gitu. Apalagi kalau misalnya nih cowok gitu ya, masa cewek yang harus kayak ngejar-ngejar dia banget gitu kan. Tapi ya
menghadapi orang yang sensitif, misterius, drama, itu memang nggak mudah ya. Terkadang memang ada hal yang nggak bisa dibatasi oleh gender, bukan berarti harus cowok, harus cewek. Intinya sih namanya orang sensi itu benar-benar pengen banget dimengerti, pengen banget diyakinkan hatinya supaya dia itu mau tetap bersama kamu. Jadi kalau kamu nggak berhasil yakinkan dia, ya dia kecewa, dia kayak ngerasa lo nggak perjuangin gue gitu. Dia ngerasa kayak kamu tuh udah bener-bener jahat gitu ya. Drama lah istilahnya. Dan menurut dia itu adalah luka yang menyayat-nyayat hatinya. Aku juga ngeliat di sini dia merasakan luka karena kamu tentang terkadang mungkin karena kamu sebel sama sifatnya, atau kamu kesel sama sifatnya yang sensitif kah, atau drama gitu, kamu kesel, akhirnya kamu nggak terlalu ini kayaknya ya, nggak terlalu mau capek-capekin tenaga lagi menghiraukan dia. Mungkin beberapa dari kalian seperti itu. Akhirnya kamu lebih milih cari kebahagiaan kamu di luar sana. Bisa kayak kamu jalan sama teman-teman kamu, atau kamu jalan sama orang lain kah yang ngebuat kamu bahagia, happy, atau gimana gitu ya. Nah, dia gak terima kalau di saat dia sedang sakit hati sama kamu, terus kamu malah senang-senang sama teman-teman kamu, atau kamu bahagia sama teman-teman kamu, having fun gitu sama mereka, ya dia nggak terima. Dia kayak ngerasa, kok kamu bisa sih bahagia kayak gitu, sedangkan aku lagi ngambek di sini. Tolong. Nah, dia kayak gitu, tolong ngertiin aku. Jadi dia terluka banget di saat dia lagi kecewa sama kamu, terus dia tahu kamu malah happy sama teman kamu, ya dia terluka banget kayak gitu. Karena menurut dia nih ya, kamu tuh orangnya ada deceptionnya gitu. Kamu sering kayak menggunakan topeng untuk menunjukkan kalau kamu tuh baik-baik saja. Padahal sebenarnya kamu sama dia ini nggak sedang baik-baik saja kan. Ada sesuatu di antara kamu sama dia yang benar-benar harus diselesaikan baik-baik, harus dibereskan gitu. Nah, ketika misalnya nih kamu bikin postingan di media sosial saat kamu lagi happy sama teman kamu, padahal kalian lagi berkonflik, kamu sama dia lagi berkonflik. Nah, dia nggak terima karena kok kamu bisa sih bahagia sama yang lain, kamu kayak pura-pura bahagia padahal kita itu lagi ada masalah. Jadi ya dia sakit hati sama kamu tuh kok pakai topeng. Kalau memang kita lagi ada masalah kan, kamu gak perlu pura-pura bahagia sama yang lain. Dia ngerasa gitu loh. Dia terluka lah pokoknya karena kamu kayak gitu. Jadi apa ya, sebenarnya orang yang sensitif gini, dia tuh peka banget sebenarnya sama perasaan, terutama perasaannya sama kamu. Nah, ketika kamu nggak sanggup menghadapi dia lagi, terus kamu malah memilih happy sama yang lain, ya dia ngerasa kamu hanya pintar manipulasi aja sebenarnya. Kamu kayak pura-pura bahagia sama orang lain, sedangkan hati kamu sebenarnya masih sama dia. Kamu ngerasa hati kamu tuh baik-baik saja, padahal dia tahu nih kalau kamu masih sayang banget sama dia. Nah, dia kecewa kamu bisa memanipulasi itu, padahal dia tuh pengen ya hubungan ini
dibangun lagi menjadi lebih baik meskipun dia lagi ngambek gitu. Ya intinya sih dia mau kamu action too much gitu ke dia, action yang banyak ke dia. Itu harapan dia sebenarnya. Ya dia senang sih drama-drama gini. Gitu. So ketika kalian udah berpisah, separation gitu ya, atau kalian lagi jeda, lagi break, atau lagi terpisah, dia ini nungguin kamu. Sebenarnya dia nungguin kamu banget, bahkan dia tuh pengen nikahnya sama kamu. Dia pengen kalian tuh suatu saat menikah. Jadi serumit apapun masalah sekarang, dia tetap nungguin kamu di dalam drama ini. Tapi dia kesel juga, dia kecewa, dia sakit hati, dia terluka karena dia nungguin kamu tuh udah lama banget. Dia nungguin kamu komunikasi duluan, datangin dia gitu. Tapi kamu nggak nongol-nongol. Akhirnya dia kecewa, dia terluka banget sama apa yang kamu lakukan ke dia gitu. Cuma di dalam lukanya dia sama kamu, dia masih punya rasa berharap sama Tuhan. Dia berdoa tentang kamu di dalam diamnya dia, di dalam rasa sensitifnya dia, di dalam rasa dramanya dia gitu kan. Dia ini kok apa ya, aku ngelihat dia ini sebenarnya bisa makin rajin ibadahnya, terutama saat kehilangan kamu. So dia tuh sekarang lebih kayak meminta ke Tuhan supaya Tuhan menggerakkan kamu ke dia. Itu maunya dia gitu. Jadi sebagaimanapun dia terluka sama tingkah kamu sekarang, ya dia tetap berharap, dia tetap mendoakan kamu, dan dia itu benar-benar minta banget sama Tuhan supaya mentakdirkan kamu lagi buat dia, terutama dalam sebuah pernikahan nantinya. Gitu yang aku lihat. Oke, aku ambil dulu mini message-nya. Ya. Oke, nah ini pas banget nih. Kartu pertama ada tentang rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Nah, memang mungkin sekarang waktunya kalian istirahat, waktunya kalian relaksasi, waktunya kalian jeda, break gitu. Memang hubungan ini memang mesti istirahat dulu. Memang jalannya begini dulu supaya masing-masing itu tahu apakah koneksi kamu sama dia itu semakin kuat, apakah kalian ini memang cinta sejati, atau kalian ini memang benar-benar gak bisa melupakan. Ya memang di saat-saat seperti inilah, saat kalian terpisah, kalian bisa kayak menjadi tahu kalau kalian tuh sebenarnya saling membutuhkan, saling menginginkan, dan saling mencintai gitu. Di sini ada kartu kedua tentang love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Jadi ini tentang apa ya? Cinta itu harusnya jangan menyerah, jangan kehilangan iman. Sebab cinta itu harus penuh harapan ya. Harus benar-benar tahan uji terhadap situasi seperti apapun. Ini berkaitan dengan yang aku bilang tadi ya. Mungkin kamu ngelihat dia tuh orangnya sensitif, baperan, ribet gitu menurut kamu. Tapi dia itu sebenarnya nggak menyerah loh sama perasaannya. Bahkan dia bertahan sama cintanya ke kamu. Dia kayak benar-benar menaruh iman yang kuat tentang cinta kalian. Dia benar-benar kayak
komitmen banget kalau cinta kalian itu sejati sebenarnya. Tapi ya dia tuh mau kamu ngerti, memang dia tuh orangnya banyak drama. Makanya di masa-masa jeda ini lagi terpisah, cobalah ngerti. Oh ternyata dia orangnya begini ya, oh ternyata dia nggak bisa giniin. Nah kamu kan bisa pelajari itu ya, apa yang harus kamu lakukan next time-nya nanti, ya kan? Oke, ini aja part 3 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.